Konflik perbatasan memanas, serangan udara, rudal, dan korban sipil. Phnom Penh, Bangkok, Jumat, 25 Juli 2025. Asia Tenggara kembali bergetar. Dua negara bertetangga yang selama ini hidup berdampingan dalam damai kembali terseret ke dalam konflik terbuka. Dalam perkembangan paling dramatis selama 2 dekade terakhir, Thailand dan Kamboja saling melancarkan serangan militer menyusul perselisihan yang telah lama membara di perbatasan. Ketegangan mulai meningkat tajam sejak 2 minggu lalu, ketika Satuan Patroli Militer Thailand menuduh pasukan Kamboja melintasi wilayah Disputed Zone di Provinsi Sisaket, mendekati kompleks kuil tua yang masih menjadi sengketa sejak lama. Kamboja membantah tuduhan tersebut dan balik menuduh Thailand melakukan pelanggaran kedaulatan terlebih dahulu. Kedua pihak saling mengirim tambahan pasukan ke perbatasan. Media sosial di kedua negara mulai dibanjiri sentimen nasionalistik. Tapi tak ada yang menyangka bahwa insiden kecil di wilayah hutan itu akan berkembang menjadi perang terbuka penuh hanya dalam hitungan hari. Tanpa peringatan resmi, pada siang hari yang cerah, 6 jet tempur F-16 milik Angkatan Udara Kerajaan Thailand lepas landas dari pangkalan militer di Ubon Ratchathani. Beberapa menit kemudian, pesawat-pesawat tersebut terbang rendah di atas wilayah udara perbatasan dan meluncurkan bom presisi kedua target utama di Provinsi Odar Meanchey, Kamboja, yaitu pos radar dan gudang amunisi utama. Ledakan besar mengguncang wilayah itu. Asap membumbung setinggi 200 meter. Sistem radar Kamboja lumpuh total dalam waktu kurang dari 7 menit. Pemerintah Thailand mengklaim serangan itu adalah bentuk aksi preventif terhadap potensi ancaman lintas batas. Militer Kamboja tidak tinggal diam, langsung merespons dalam waktu 3 jam. Beberapa peluncur roket BM-21 Grad dikerahkan dan meluncurkan belasan proyektil artileri ke wilayah Thailand. 2 roket menghantam desa kecil di distrik Kantaralak, Provinsi Sisaket. Sebuah stasiun pengisian bahan bakar terbakar hebat. 1 roket lainnya menghancurkan sebagian bangunan rumah sakit lokal. Menurut laporan awal, sedikitnya 14 orang tewas, termasuk seorang anak perempuan berusia 8 tahun dan 2 perawat. Puluhan lainnya luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit darurat yang dibangun di halaman sekolah. Video amatir yang direkam warga menampilkan kobaran api, jeritan minta tolong, dan tangis kehilangan. Gambar-gambar itu menyebar cepat ke seluruh dunia, memicu keprihatinan dan kekhawatiran akan eskalasi lebih lanjut. Thailand segera memberlakukan status high alert di 5 provinsi perbatasan, dan mengirim lebih dari 10.000 pasukan tambahan. Tank tempur dan artileri berat dikerahkan ke wilayah timur laut. Sementara itu, evakuasi lebih dari 40.000 warga sipil dilakukan secara bertahap dari zona merah. Di sisi lain, Kamboja memperkuat basis militernya di Provinsi Banteay Meanchey dan Odar Meanchey. Puluhan peluncur roket dan sistem rudal jarak menengah dilaporkan dikerahkan dari Phnom Penh ke garis depan. 2 batalion tambahan dari Divisi Infanteri Kerajaan Kamboja juga bergerak cepat ke arah perbatasan, menyusul rumor bahwa Thailand tengah mempersiapkan serangan darat dalam 48 jam ke depan. Dalam 24 jam terakhir, konflik makin meluas. Jet tempur Thailand kembali melakukan serangan udara, kali ini ke satu jembatan penting di Sungai Skong yang menghubungkan 2 kota utama di Kamboja Utara. Jembatan itu diyakini digunakan untuk suplai logistik militer Kamboja. Sebagai balasan, Kamboja meluncurkan drone bersenjata yang menyerang pos militer Thailand di distrik Nam Yuen. 1 drone dilaporkan berhasil ditembak jatuh, namun 2 lainnya mengenai sasaran. 3 tentara Thailand dikabarkan tewas. Di tengah pertikaian bersenjata, warga sipil menjadi korban utama. Ribuan keluarga di kedua sisi perbatasan terpaksa meninggalkan rumah mereka, menempati tenda-tenda pengungsian yang seadanya. Pemerintah Thailand mengubah beberapa sekolah dan balai desa menjadi tempat penampungan sementara. Sementara di Kamboja, tenda darurat dibangun oleh Palang Merah dan organisasi kemanusiaan lokal. Kelangkaan pangan dan air bersih mulai terasa. Obat-obatan juga terbatas. Banyak warga mengungsi tanpa membawa apapun, karena evakuasi dilakukan terburu-buru. Hari kedua, konflik pun meluas jauh dari zona hutan. Kini serangan mulai menghantam kota-kota kecil, jalur transportasi, dan pusat logistik. Pagi hari, 2 roket dari Kamboja menghantam stasiun kereta api Nong Hai, Thailand. 3 gerbong logistik hancur terbakar. 4 orang tewas termasuk 2 teknisi. Jalur kereta timur laut ditutup total selama lebih dari 12 jam. Thailand membalas dengan 12 jet F-16 dan Gripen.
Serangan udara diluncurkan ke 4 lokasi strategis. 1 pangkalan logistik militer di Siem Reap. 2 depot amunisi Battambang. 3 pusat komunikasi di Phnom Srom. 4 jembatan logistik di Sungai Sangker. Satelit menangkap gambar kobaran api dan kerusakan luas. Thailand mengklaim semua target militer berhasil dihancurkan. Namun, organisasi HAM Kamboja menyebut 27 warga sipil tewas karena salah satu serangan mengenai pasar dan gudang makanan di pinggiran Siem Reap. Poipet dan Banteay Meanchey berubah jadi kota hantu. Ribuan warga kabur ke selatan. Di Thailand, lebih dari 70.000 warga sudah dievakuasi. Pemerintah membangun 62 titik pengungsian darurat. Suasana memilukan. Anak-anak menangis mencari orang tua mereka. Para lansia kelelahan. Air bersih dan makanan mulai menipis. Beberapa keluarga mengungsi tanpa membawa apapun. Untuk pertama kalinya sejak konflik pecah, kedua negara mengerahkan infanteri besar-besaran. Thailand mengirim divisi infanteri ketiga lengkap dengan 36 tank tempur. Kamboja menurunkan 8.000 personel elit Brigade Hun Sen ke zona hutan. Dentuman artileri dan rentetan senapan terdengar sepanjang malam. Warga di radius 30 km tidak bisa tidur. Cahaya tembakan sesekali membelah langit malam yang mencekam. Sore hari, 2 F-16 Thailand hilang kontak usai misi di Battambang. Tak lama kemudian, video muncul di media sosial Kamboja. Puing-puing pesawat terbakar dan parasut pilot yang terbuka. Kamboja mengklaim menembaknya dengan rudal Mampats. Jika benar, ini adalah kerugian udara terbesar Thailand sejak hari pertama. Ketika jumlah korban terus bertambah dan asap pertempuran belum juga reda, sorotan dunia mulai tertuju sepenuhnya pada Asia Tenggara. Di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Dewan Keamanan menggelar sidang darurat yang disiarkan langsung ke seluruh dunia. Sekretaris Jenderal PBB menyerukan penghentian segera segala bentuk kekerasan dan mendesak kedua negara untuk membuka jalur dialog terbuka dengan mediasi yang dipimpin oleh ASEAN dan didukung oleh kekuatan diplomatik internasional. PBB menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi pengungsi yang memburuk dan potensi bencana kemanusiaan yang meluas jika konflik terus berlanjut. Amerika Serikat menyatakan siap menjadi fasilitator diplomasi darurat, sementara Tiongkok mendesak semua pihak untuk menahan diri dan tidak memprovokasi. Uni Eropa merilis pernyataan kolektif yang mengecam kekerasan dan menawarkan bantuan kemanusiaan, termasuk pendirian koridor evakuasi sipil dan distribusi logistik medis. Namun hingga kini, di lapangan, senjata masih berbicara lebih lantang dari diplomasi. Peringatan dunia masih kalah cepat dari rudal yang terbang dan tank yang melaju. Ketika semua senjata akhirnya diam, kita akan ditinggalkan oleh satu pertanyaan yang tak bisa dihindari. Untuk apa semua ini? Batas wilayah bisa digambar ulang, tapi kehilangan seorang anak tidak bisa dipulihkan. Pos militer bisa dibangun kembali, tapi trauma warga sipil akan bertahan bertahun-tahun. Thailand dan Kamboja adalah dua bangsa yang lahir dari peradaban yang sama-sama tua dan luhur. Tapi sejarah juga mencatat bahwa konflik kecil yang tidak ditangani bisa berubah menjadi tragedi besar ketika amarah menggantikan akal sehat dan balas dendam mengalahkan nurani. Dunia hari ini tidak kekurangan senjata, tapi kita kekurangan keberanian untuk menurunkannya. Kita tidak kekurangan alasan untuk menyerang, tapi kita kekurangan pemimpin yang berani memilih jalan damai. Karena pada akhirnya, dalam setiap konflik seperti ini, tidak ada pemenang yang sejati. Yang ada hanyalah mereka yang bertahan, dan mereka yang hilang. Dan di titik inilah kita harus memutuskan, apakah kita ingin menambah daftar nama yang hilang, atau mulai membangun kembali jembatan yang telah dihancurkan oleh peluru. Disclaimer, video ini dibuat dengan bantuan AI. Seluruh konten video ini disusun dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan, baik dalam bentuk penulisan naratif, ilustrasi visual, maupun struktur dokumentatif. Sebagian besar informasi bersumber dari kejadian nyata yang terjadi di kawasan Asia Tenggara pada Juli 2025. Namun beberapa bagian mungkin disusun secara dramatik untuk kebutuhan penyampaian visual dan emosional. Video ini tidak bertujuan untuk memprovokasi, menyudutkan, atau membenarkan kekerasan, dan tidak berpihak pada salah satu negara atau kelompok. Semua penyajian dilakukan dengan semangat edukasi, empati, dan kesadaran kemanusiaan. Kami percaya bahwa teknologi harus digunakan untuk membuka mata, bukan menutup hati. Untuk menghubungkan manusia, bukan memisahkan. Dan untuk mengingatkan dunia
bahwa perdamaian bukanlah kelemahan, melainkan satu-satunya kekuatan yang mampu menghentikan sejarah agar tidak kembali menuliskan bab yang sama. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai akhir. Semoga damai selalu menemukan jalannya.